Shalom saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan ataupun mengongsikan pelajaran daripada buku 28 Doktrin Gereja Masih Advent hari ke-7, topik yang keempat ataupun bab 4, yaitu Allah Anak. Di mana Allah Anak ini adalah salah satu daripada Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Dan senang sekali saya memperkenalkan dua sahabat yang menemani saya pada hari ini, yaitu yang pertama adik Aznel dan juga yang sebelah kiri saya adalah adik Hang Hang, di mana mereka akan membacakan beberapa ayat Alkitab yang kita akan dengar bersama-sama nanti di dalam pembelajaran bersama ini. Sahabat yang saya kasih, Allah Anak yang kekal menjelma di dalam Yesus Kristus. Melalui Dia segala sesuatu telah diciptakan. Karakter Allah telah dinyatakan. Keselamatan umat manusia telah dilaksanakan. Dan dunia telah dihakimi. Allah yang kekal menjelma menjadi manusia. Dialah yang disebut sebagai Yesus Kristus. Ia dikandung oleh Roh Kudus. Dan lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Dan dia hidup dan mengalami pencobaan yang berat. Tetapi dengan sempurna ia dapat menunjukkan kebenaran dan kasih Allah. Dan melalui mukjizat-mukjizat ia menunjukkan kuasa Allah. Dan terbukti ia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Sahabat yang saya kasih, inilah Yesus Kristus, Tuhan kita yang penuh dengan kasih. Mari kita lihat ayat pertama di dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3 yang akan dibacakan oleh sahabat saya Hang Hang. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Terima kasih adik Kang Hang sudah membacakan firman Tuhan sebentar tadi. Jelas di dalam ayat ini, ayat pertama menyatakan kepada kita, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Oleh Dia. Oleh Allah. Dan Allah itu adalah firman. Dan firman itu adalah Allah, Tuhan kita yang menjadikan segala sesuatu. Mari kita lihat ayat seterusnya di dalam Yohanes 1 ayat 14 yang akan dibacakan oleh adik Aznel. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jelas di dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Dialah yang disebut sebagai Yesus Kristus. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan siapa? Firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah. Dan akhirnya dalam ayat 14 jelas menyatakan firman Tuhan itu menjadi manusia. Kita tahu Yesus lahir sebagai seorang manusia, mengalami pencobaan yang sangat berat. Tetapi dengan sempurna dia boleh menunjukkan kuasa-kuasa Allah dan terbukti dia adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah untuk kita semua. Sahabat yang saya kasih, lalu apa yang berlaku? Lalu Yesus hidup dan menderita. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita daripada dosa, untuk menggantikan kita yang sebenarnya berada di atas kayu salib. Oleh karena Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mencintai kita. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus telah bangkit daripada kematiannya dan telah naik ke surga dan telah melayani di bait suci di surga. Untuk siapa? Untuk kita. Dan yang paling indah adalah dia akan datang kembali ke dunia ini
untuk menyelamatkan semua umat yang percaya dan menerimanya dan memulihkan segala sesuatu yang harus dipulihkan. Sahabat yang saya kasih, ayat yang kita akan bacakan adalah di dalam Yohanes 10 ayat 30. Dikatakan di sini, aku dan Bapa adalah sama. Ayat ini jelas sekali menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah sama. Aku di sini adalah Yesus. Oleh itu, Allah Anak adalah Allah Bapa yang telah menciptakan segala sesuatu. Sahabat yang saya kasih, mari kita meneruskan membaca firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23 yang akan dibacakan oleh adik Hang Hang. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin, luar biasa sekali. Upah dosa adalah maut, tetapi kehidupan yang kekal adalah karunia daripada siapa? Daripada Yesus Kristus, Tuhan kita. Ternyata keselamatan itu hanya kita boleh miliki di dalam Yesus Kristus. Sahabat yang saya kasih, mari kita melanjutkan membacakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 3 yang akan dibacakan oleh adik Aznil. Oke, dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Luar biasa sekali. Ini adalah pengharapan dan janji yang pasti yang Yesus berikan kepada kita semua, di mana Dia telah menyediakan tempat tinggal yang terbaik untuk umat-umat yang percaya dan telah menerimanya dengan sepenuh hati. Dan dikatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah kata-kata yang cukup indah. Kerinduan kita, kerinduan Yesus untuk umat-umat yang Dia mau selamatkan. Terima kasih, kiranya pembelajaran ini akan terus menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Oke.